Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rosidah NIM 94 dari kelas D mata kuliah penyuluhan pertanian. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai program penyuluhan pertanian yang akan dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Nah, untuk karakteristik dari wilayah Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk ini memiliki karakteristik wilayah dengan luas lahan yang sangat berpotensial untuk lahan pertanian, di mana lahan pertanian yang dimiliki di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk ini memiliki luas 89.890 hektar. Nah, sehingga secara tidak langsung dari lahan pertanian yang sangat luas ini bisa dimanfaatkan oleh lahan yang dilakukan oleh para petani. Selain itu, untuk karakteristik wilayahnya, di sini jenis tanah yang dimiliki di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, khususnya di lahan pertanian ini, itu memiliki karakter jenis tanah grumusol atau alluvial. Nah, jenis tanah ini itu sangat berpotensi untuk adanya suatu usaha tani yang bisa dilakukan dalam lahan pertanian ini. Selanjutnya, untuk karakteristik dari penduduk yang ada di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk ini, saya mengambil dari 40 responden dari petani yang ada di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk ini dari 3 variabel, yaitu ada usia, tamatan, dan juga status kepemilikan lahan pertanian yang dimiliki oleh para petani. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang hasil analisis dari 40 responden, yaitu dari usia petani yang sudah mulai bisa terjun untuk menjadi seorang petani di lahan pertanian tersebut. Nah, dari hasil analisis ini, dari 40 responden didapatkan bahwa sebesar 61,1% dari 40 responden, atau biasa dikatakan 22 responden, itu mereka dalam umur 41 sampai 55 baru mereka mayoritas petani yang ada di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk itu memiliki umur 41 sampai 55 tahun. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa umur para petani yang ada di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk ini sangat di atas rata-rata, atau bisa dikatakan umurnya itu masih tidak adanya petani muda yang ada di Kecamatan Tanjung Anom ini, sehingga pengetahuan yang dimilikinya pun juga masih sangat kurang. Untuk yang selanjutnya adalah tingkat pendidikan yang dimiliki para petani di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Nah, untuk tingkat pendidikannya di sini adalah ada dari tamatan SD, SMP, SMA, dan juga dari S1 atau bisa disebut dengan sarjana. Nah, di sini secara mayoritas dari 40 responden didapatkan bahwa para petani di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk ini memiliki tingkat pendidikan di tamatan SD sebesar 41,1%. Untuk status kepemilikan lahan pertanian yang ada di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk ini ada 2 tipe. Yang pertama yaitu pemilik penggarap, atau biasa disebut dengan di sini mereka memiliki lahan tersebut secara keseluruhan dan memiliki hak dari lahan pertanian tersebut. Dan yang kedua ada petani penyewa. Di sini misalkan mereka menyewa pada lahan pertanian tersebut itu dalam 1 tahun atau dalam beberapa bulan ke depannya kepada pemiliknya. Untuk dari 40 responden didapatkan bahwa 80,1% itu didapatkan adalah status kepemilikan lahan itu adalah dimiliki oleh petani penyewa. Untuk kelembagaan yang ada di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk yang mendukung adanya kegiatan pertanian, di sini ada 3 lembaga, yaitu yang pertama itu ada lembaga penyuluh pertanian, dan yang kedua ini adalah ada lembaga keuangan, dan yang ketiga ini ada lembaga pelatihan. Nah, di 3 lembaga ini mereka tidak bisa melakukan secara maksimal dikarenakan tidak adanya bantuan yang maksimal dari pemerintah, sehingga
Untuk potensi yang dimiliki di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk ini sangatlah berpotensial, yang sudah saya jelaskan di depan tadi bahwa lahan pertanian di sini memiliki luas lahan sebesar 89.890 hektar. Dan selain itu, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk ini memiliki jenis tanah grumusol dan juga jenis tanah aluvial, sehingga apabila dilakukan sebuah budidaya usaha tani, maka tanamannya akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Selain adanya lahan pertanian, di sini juga di Kecamatan Tanjung Anom juga sangat cocok untuk budidaya ternak, untuk peternakan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Untuk isu permasalahan yang ada di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk ini adalah tingkat kesadaran petani yang masih kurang akan penggunaan pestisida yang secara berlebihan. Alasan dari para petani untuk menggunakan pestisida secara berlebihan ini adalah untuk meningkatkan hasil produksi yang dimiliki dari para petani pada saat pemanenan. Namun mereka masih kurang akan akibat yang dimiliki dari penggunaan pestisida yang berlebihan ini. Dan selain itu, adanya suatu peran dari lembaga pertanian yang lainnya masih kurang mendukung, sehingga para petani di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk ini tidak pengetahuannya tidak bertambah untuk akibat-akibat yang bisa dimunculkan dari adanya tindakan tersebut. Untuk isu strategisnya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah tingkat pendidikan yang masih rendah yang dimiliki oleh petani yang ada di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Nah, untuk yang kedua, adanya kurangnya peran dari pemerintah dalam kegiatan penyuluhan, sehingga para petani yang akan mengakibatkan isu selanjutnya, yaitu mengakibatkan para petani para penyuluh pertanian tidak melakukan aktivitasnya secara maksimal tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Terus selain itu, adanya suatu ketidaksadaran yang dimiliki para petani akan dampak yang diberikan penggunaan pestisida yang secara berlebihan. Sehingga dari permasalahan tersebut, saya mengambil dari nomor 4, dari penjelasan yang keempat, yaitu tentang kesadaran dari para petani yang ada di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk untuk bisa menciptakan sebuah pestisida secara alami yang atau biasa kita sebut dengan obat alami untuk tanaman. Untuk konsep permasalahan, untuk strategi penyelesaiannya di sini kita akan bisa yang pertama kita akan melakukan penyuluhan pertanian untuk itu kita bisa untuk peta konsep permasalahan yang bisa kita lakukan adalah dengan meningkatkan pendidikan dan juga memberikan suatu informasi di mana tentang dampak yang diberikan terhadap penggunaan pestisida yang secara berlebihan tersebut. Nah, di sini setelah itu kita akan melakukan sebuah pelatihan, di mana pelatihan ini adalah adanya suatu kita menyiapkan dan juga menelaah di mana adanya bahan-bahan yang bisa digunakan untuk pengganti dari pestisida tersebut. Nah, sehingga kita akan melakukan sebuah pelatihan yang dimana pelatihan ini nanti akan menghasilkan sebuah pengganti dari pestisida tersebut. Sebelum kita nantinya untuk bisa mengeksperimenkan dari hasil produksi pengganti pestisida ini, kita akan melakukan sebuah eksperimen terlebih dahulu dari tanaman kecil atau yang sudah disediakan oleh para penyuluh pertanian. Dan setelah itu, apabila berhasil, kita akan menggunakan eksperimen tersebut kepada tanaman yang ditanam oleh para petani, sehingga kita dalam 2 minggu kita akan mendata tingkatan yang dihasilkan dari produksi pengganti pestisida yang sudah dihasilkan.